Halo teman-teman, welcome to daily update ya untuk Bitcoin dan Ethereum. Kita akan coba cek ya sama-sama untuk closing di hari kemarin itu seperti apa ya. Setelah kita ada new CPI, kita akan coba lihat nanti untuk pergerakan harganya seperti apa dan potensial untuk kita closing di minggu ini. Kita akan coba lihat nanti sama-sama ya. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa kita ada grup Discord yang teman-teman bisa join ya secara free. Cukup klik link yang ada di pin komen ya, sudah saya sertakan untuk cara joinnya di sana. Jadi tinggal klik aja, nanti teman-teman bisa langsung join. Itu aja, saya lebih sering ya untuk update di sana dan juga insight-insight biasanya untuk scalping, biasanya juga saya update untuk trading plan-nya di sana. Itu. Jadi langsung aja kita akan coba buka dari weekly ya, potensial kita closing di weekly time frame sih. Apa yang bisa saya lihat di sini bahwa kita ini sebenarnya cuma retest daripada bearish candlestick yang di minggu kemarin ya. Kita cuma retest dia area-area koreksinya. Setelah itu ada potensial di minggu depan mungkin kita akan retest lagi untuk area low-nya maybe di sekitar 54 sampai 53 ribu. Itu bisa di retest lagi untuk Bitcoin di minggu ke depan, apa yang bisa saya lihat ya. Karena memang kita di minggu ini ada rejection ya yang cukup kencang ya, di sini membentuk pin bar ya atau tail ya yang cukup panjang. Kalau di daily kita lebih bisa melihat dengan cukup jelas ya untuk ekornya. Teman-teman bisa lihat di sini kita sudah 2 hari ya tidak mampu close di atas area kotak hijau yang saya gambarkan di sini. Ini merupakan resisten major ya untuk Bitcoin ya. Kita nggak bisa berharap dia akan pulih dalam waktu dekat apabila dia belum mampu untuk breakout dari sana, dan tampaknya memang momentum yang terjadi sekarang itu belum bisa membawa untuk market cryptocurrency itu bisa up lagi ke atas ya. Karena saya cuma lihat di sini hanya membentuk area sideways ya, dia reject atas dan reject bawah, membentuk ekor-ekor yang lumayan panjang gitu ya. Dia makan-makan likuiditas ya di atas dulu. Ya sampai nanti kita ada make a move atau pergerakan yang signifikan, nanti mungkin kita baru bisa melihat arahnya. Apakah dia akan breakdown ataukah dia akan melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Itu sih dari time frame daily. Di time frame hourly-nya kita lihat 2 kali fake out di atas, dan kalau boleh saya tambahkan di sini juga ada satu area trend line ya, mungkin triangle kita masih cukup valid ya, kita masih berkonsolidasi untuk melihat apakah kita akan breakdown ataukah kita akan breakout ke atas ya untuk jangka waktu 1 minggu ke depan seperti itu. Ya nggak 1 minggu ya, karena kita sudah deket di time frame hourly, mungkin 1 sampai 2 hari lah kita akan make a decision, either kita akan break di area 58500 ataukah kita breakdown di bawah 56500 seperti itu. Jadi teman-teman bisa pantau sendiri ya untuk time frame hourly-nya. Itu aja dari time frame daily. Lalu dominance kita so far juga masih sideways di situ-situ aja ya, jadi nggak banyak yang menarik untuk kita bahas untuk kali ini. Saya akan next langsung move ke Ethereum Bitcoin. Ethereum Bitcoin sekarang kita berada di area sideways ya. Area sideways yang cukup besar antara 0,056 sampai 0,051. Jadi selama dia masih belum make a move, Ether naik atau turun, menurut saya juga masih ranging ya untuk pergerakan dari Ethereum Bitcoin ya. Teman-teman perlu ingat juga bahwa kita masih punya satu area trendline yang di sini cukup cukup bisa menahan harga lah ya untuk tidak bisa mengoverlap daripada pergerakan di Bitcoin. Kita 5 kali retest di sana ya dari tahun 2022. Jadi ini sangat kuat, resisten major menurut saya. Apabila kita mampu untuk breakout ya nanti kita akan melihat mungkin Ethereum mungkin bisa overlap gitu ya dalam ya make a move lah, impulsif naik ke atas seperti itu. Lalu dari pergerakan Ethereum sendiri saya lihat dia juga masih ranging konsolidasi ya, berusaha bertahan di atas area supportnya sekitar 2860. Teman-teman bisa lihat untuk potensial weekly closing kita so far ada potensial kita mungkin akan juga membentuk double bottom dulu ya sebelum kita akan make a move impulsif naik ke atas seperti ini. Ketika kita dropnya impulsif ya, dia berusaha untuk retest tapi tidak mampu mempertahankan momentumnya, dia drop sekali lagi untuk mengambil liquidity baru dia naik ke atas. Dan skenario ini juga bisa mungkin terjadi ya, kita drop dengan impulsif, kita mencoba untuk naik tapi tidak mampu untuk menambah liquidity untuk buying side-nya ya. Setelah itu kita drop lagi ke bawah, seller itu sudah mulai habis, setelah itu kita baru impulsif naik ke atas. Jadi kita perlu melihat 1 kali push lagi ke bawah ya, untuk ngecek apakah seller ini sudah habis ya di area supportnya.
Di 3000 ini apa sudah habis untuk area sellernya? Nanti kita bisa lihat pergerakannya seperti ini. Kurang lebih sama seperti ini. Nah, di sini kita bisa identifikasi apakah sellernya itu sudah mulai habis ataukah masih lumayan kencang untuk sellernya. Tapi dari close candle yang kemarin yang saya bisa lihat, ini closingnya membentuk hammer ya, atau pin bar lah ya kalau saya bisa bilang, pin barnya di area resisten, maka kita bisa lihat untuk sellernya lumayan kencang gitu. Ya, sellernya lumayan kencang itu dari pemerintah Jerman kalau saya lihat ya, karena dia juga masih aktif distribusi ya, dan ya yang menampung so far selama ini ya dari ETF ya. Kita bisa coba cek ya untuk ETF-nya. Untuk kemarin kita masih close dalam positif 79 ya, 78,9 miliar dolar untuk closingnya, meskipun GDPC ada outflow juga 37, tapi BlackRock dan Fidelity juga masih konsisten 4 hari beruntun dia entry di market ya. Jadi ya kita bisa lihat dari tanggal 5 ke tanggal 11 kita sudah 5 hari perdagangan itu positif ya untuk inflow-nya. Jadi ya masih cukup baik-baik saja untuk inflow-nya gitu. Lalu teman-teman bisa lihat ya, kita sudah masuk di area koreksinya. Koreksinya menurut saya sudah hampir selesai ya. Ini teman-teman bisa lihat ketika dia naik, dia koreksi membentuk high low, sekarang membentuk high low, dan ini harusnya dia bisa membentuk all time high baru untuk ETF inflow-nya. Jadi kita berharap di bulan depan kita bisa all time high lagi untuk inflow-nya. All time high-nya di mana? Di atas 15.682. Sekarang kita berada di atas 15.500 untuk total kita. Jadi ya kurang sedikit kita sudah all time high lagi. Itu sih. Dan terakhir dari total 3-nya, teman-teman bisa pantau area box ini aja ya. Selama masih dalam area konsolidasi sih saya nggak mau terlalu spekulasi kita akan naik atau turun. Tapi kalau kita lihat dari closing weekly-nya, potensialnya ya mirip-mirip lah sama kedua market yang sudah kita bahas tadi. Ada potensial kita drop lagi untuk kemudian kembali reversal ke atas. Seperti itu. Probabilitasnya masih lebih besar kita untuk koreksi ke bawah. Itu berdasarkan dari potensial untuk weekly closing-nya. Tapi teman-teman perlu catat juga bahwa kita punya area moving average ya di sini. Kita sudah berpotongan ya, sudah menjadi area support untuk saat ini. Tinggal nanti kita lihat apakah kita bisa impuls naik ke atas ataukah kita tidak respect ya, bahkan menjebol dari area moving average tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini for the first time ya kita retest ya. Setelah dia breakout dengan impulsif ya. Saya akan coba zoom out dulu. Di sini ketika dia retest, dia naik, kemudian dia tidak mampu untuk mempertahankan, dan setelah itu kita lose momentum ya. Bahkan sempat retest untuk sebagai resisten, kita jebol, retest lagi, kita tidak mampu, kita drop, konsolidasi, baru kita breakout. Setelah breakout, kita belum pernah melihat ya, dia retest lagi ke area moving average-nya, dan baru ketika dia koreksi perlahan, di momen kali ini kita melihat dia retest di area moving average ya. Jadi ya kita bisa katakan ini bisa menjadi area support yang cukup ideal dan cukup bagus untuk total 3 saat ini. Ya, itu aja yang bisa saya bahas. Dari RSI-nya pun juga sudah menunjukkan bahwa kita sudah berada di area murah untuk saat ini. Tinggal nanti follow up dari harganya seperti apa. Kurang lebih itu ya yang sudah bisa saya bahas. Thank you semua. Mungkin nanti kita akan adakan live streaming di minggu depan ya. Jadi teman-teman bisa coba bantu untuk likes untuk video ini. Mungkin 30 likes kita akan adakan live streaming di minggu depan. Teman-teman bisa komen mau live hari apa. Thank you semua dan see you next video. Bye-bye.